Masih ada 2 jumlah lagi. Juara kedua tahan dulu. 32. Gimana ini lawannya sama ketua susah dia susah. Hari ini gua udah di Tanjung Sari di Bumi Perkemahan, acaranya 2 tahun anniversary KMB Tanjung Sari. Dan tadi gua lihat ada burung yang perdana nih, perdana mabung. Yeah. Tadi burung siapa bos? Yang kandangnya HPBU? Burung kita. Burung baru apa burung lama? Burung lama. Cuma Beres mabung. Tadi sempat main di berapa kelas? 2 kelas. Tadi ada penampilan burung nama siapa? Ningrat. Acar Ningrat tadi ada penampilan yang bagus banget di tiket berapa ya? Entah gua lupa. 110 ya. Itu penampilannya gimana tadi penampilannya? Kalau menurut kita mempertunjukkan kondisi 75-80% lah. 80%. Tinggal sedikit lagi lah ya. Namanya juga burung beres mabung ya kan. Nah itu asal mulanya burung dari mana Mas dapat bos? Sebenarnya burung ini burung lama. Rawatan lama ya. Yang rawat siapa saat ini? Bonek. Berarti hari ini disetting sama dia juga. Tapi dengan penampilan tadi gimana bos? Kevin udah puas belum? Kalau untuk perdana mabung seperti ini ke event ya cukup puas ya. Cukup puas dong. Tapi ini untuk ke event untuk pertama kali ya dari beres mabung ini ya. Iya. Setelah perdana langsung ke event gitu. Bos ini Ningrat ini sepertinya burung simpel apa burung agak-agak rumit bos kalau untuk disetting? Termasuk burung simpel ya, sama sekali nggak mengganggu pekerjaan, nggak mengganggu keseharian. Ulas. Iya dong, harus dong. Harus. Hariannya itu 77. Karena ini termasuk udah burung mapan sih, burung jujur ya. Burung mapan lah ya. Jadi ngerawat ini harian ini ngasih jangkriknya pagi 7, sore 7. Nah untuk penjemuran, umbaran, umbar enggak? Umbaran nggak ada. Enggak. Berarti burung ini udah nggak pernah diumbar. Bisa. Tapi kalau penjemurannya gimana bos? Penjemuran setiap pagi paling setengah jam, jam 7 sampai jam setengah 8 udah. Setengah jam doang. Seminggu berapa kali jemurnya? Setiap hari. Setiap hari. Tapi nggak pernah lama ya. Yang penting hangat gitu. Yang penting hangat aja 15 menit silakan. Yang penting hangat nggak apa-apa. Yang penting dapat matahari. Ini kalau embunnya gimana? Ada nggak sih burung ini pengembunan? Pengembunan boleh. Ada tetap ada. Seminggu berapa kali? Apa semampunya? Sekenanya? Karena kebetulan burung ini mandinya seminggu 3 kali. Mandinya itu di malam hari. Mandinya malam. Terus. Jadi udah ablak aja sampai jam 12 malam gitu. Jadi habis mandi itu langsung diangin-angin sambil diablak aja. Kisarnya sampai berapa jam bos? Jam 1, jam 2 diangin? Boleh. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Sambil bergadang. Nah ini karakter si Ningrat ini kan burungnya tipikal sujud ya. Iya. Nah ini dari dulu emang udah sujud begitu, apa kebentuk karakter di bos Kelvin ini? Enggak, karena memang dasarnya burung jinak dia. Emang awalnya burung jinak itu? Memang aslinya burung jinak, burung cetrekan. Jadi ngerawatnya di rumah nggak terlalu ribet ya? Enggak. Jinak. Justru dia kalau dianeh-anehin, malah birahin, nggak boleh digodain, nggak boleh apa. Kalau bisa ya, misalkan kita punya rumah loteng jarang ada orang ya udah di situ aja. Nah, suka dukanya ngerawat Ningrat apa bos? Suka dukanya? Apa ya? Soalnya kan di burung ini beberapa ke liput rawat-rawatan kayak gini bos. Biasanya kan eksis, kalau enggak Sultan Jogja, kalau enggak pesona alam. Nah ini kita bongkar-bongkar rawatannya si Ningrat nih sekali-sekali. Boleh kan? Boleh dong. Memang cerita-cerita berbagi. Ya udah boleh gak kita cerita masalah suka dukanya nih? Suka dukanya? Kalau ngomong
Kalau ngomongin suka dukanya ini banyak ya. Mungkin pernah Sukanya dulu deh. sukanya dulu. Sukanya dulu. Sukanya ini simple, nggak banyak aturan. Mau kapanpun dimainin jadi. Mau dibawa ke tempat manapun jadi. Terus. Siang malam jadi. Emang bisa digantangin malam? Bisa dia BOB. Berarti kalau ngikut BOB oke dong. Oke, dia mah. Iya. Terus sukanya apa lagi? Banyak ya. Burung nyenengin lah ya. Burung selalu memberikan yang terbaik. Dia dimanapun bikin seneng majikannya ya. Ya, mau di event manapun, karena burung tergolong burung jujur dia. Burung udah mapan, terus burungnya jujur pula. Ya. Jadi nggak ribet yang nyeting. Oke, mau kolosal, mau apapun masuk lah ya. Nah kalau dukanya ya apa bos? Dukanya itu apa ya? Oh iya. Apa? Gak boleh berisik, gak boleh rame-rame. Kondisinya. Apa Kondisinya. Berarti ini posisinya harus jauh nih. Gimana? Iya, nggak boleh berisik, nggak boleh rame-rame. Tapi ketika burung lihat mobil jalan itu ada masalah nggak sih? Ada problem nggak? Gimana? Ketika burung lagi dilombain lihat mobil jalan, biasanya kan burung jinak ini dominan agak takut mobil jalan. Enggak. Oh dia enggak? Dia cuek berarti kalau ketika digantang ini kan juga dekat jalan raya nih depannya. Pokoknya yang penting penaruhan di lapangan itu agak jauh aja. Karena burung itu langsung bocor. Langsung tarung. Takutnya kalau di bawah tarung tenaganya hilang, tenaganya habis gitu. Jadi harus pinter-pinter nih kondisinya gitu. Nah ngomong-ngomong eksekusi lomba gimana nih? Eksekusi lomba itu gampang, gampang. Cari tempat agak tenang di lapangan. Terus juga yang penting kerodongnya agak basah. Kerodongnya basah. Agak basah. Paling jangkrik 5, ulet Hongkong 5, udah. Itu mau ketika mau naik nih. Mau naik 2 sesi sebelum. Ya, nanti kalau udah habis naik nih, turun lagi mau naik. Settingannya kayak gimana? Sama. Berarti setiap sesinya seperti itu. Seperti itu. Nah, ini Ningrat ini kuat main berapa sesi, Bos? Kalau selama dikit ini sebenarnya burung ini udah lama ya, tergolong lama ya. Pernah paling banyak terbanyak dibawa main berapa sesi gitu? Dulu masih zamannya punya Om Evali. Zaman dulu itu kuat sampai 5, top performance 5 sesi. Topnya 5 sesi, tapi kalau dibawa main 7 atau 8 sesi tetap masih kuat lah ya. Kerja tapi ya udah nggak di top perform. Topnya memang di 5 sesi. Iya. Kalau di tangan Bos Kevin sendiri paling banyak dimainin berapa sesi? 4 sesi. 4 sesi. Itu topnya 4 sesi. Berarti main 5-6 sesi masih bisa lah ya. Masih full durasi tapi nggak terlalu yang berpower. Jadi emang topnya emang di 4 sesi ya untuk saat ini. Iya. Tapi kan ini kan baru beres mabung nih. Siapa tahu kuat 5 lebih. Kalau eksis kan mau 10 sesi gas ya kan. Sultan Jogja mau 5 sesi 10 sesi oke lah ya. Sayangnya eksis lagi sakit. Nah ini yang gua pengen tanyain dari dulu tuh, ketika Bos Kelvin ini nyari burung yang tipikalnya kuat main bersesi-sesi atau memang gayanya beda dari yang lain. Sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya gini, kalau kita emang benar-benar hobi di dunia hitam putih ini, menurut saya harus komplit. Harus nguasain semua ya. Nguasain medan perang lah ya. Yang pertama apa dulu nih yang Bos Kevin cari dari burung ketika Bos Kevin nyari burung amunisi baru? Power dulu. Yang kedua durasi kerja, irama lagu, gaya sama volume mungkin. Karena volume juga penting ya kan. Ketika burung bersanding beradu itu harus volumenya harus terdengar lantang kan. Betul. Mau apapun itu, roll speed, roll tembak, pukul tembak doang, tetap harus volume sih ya, karena harus terdengar jelas ya Bos ya. Ya itu termasuk dalam power sih kalau menurut saya ya. Masuknya ke situ ya. Power, tekanannya. Nah sekian lama nih Bos Kevin main burung ya. Tapi yang saya tahu ini bergelutnya hanya di kacer ya kan. Mungkin murai ada sesekali gitu. Ada nggak sih Bos Kevin ada keinginan buat main hijau gitu atau anis merah lah yang lain-lainnya gitu? Sempat kepikiran nggak sebenarnya? Kalau anis
Enggak. Lu pakai kan ya, Pin? Buat bule. Terus Kalau hijau sebenarnya kita ada juga ada 3 ekor. Yang megang siapa? Gondrong. Dia spesialis campuran lah ya. Kan ada murah juga di beliau. Kan? Tenda mobil. Batu ada banyak. Kafe mobil. Iya. Terus di kafe mobil. Terus apa tadi nanya apa? Lupa. Burung. Di gondrong kan Oke. megang segala jenis burung nih. Gitu. Nah, di gondrong ini ada berapa burung yang dia rawat saat ini? Kalau kacer itu karena kan kacer sama mental ya. Jadi kalau kacer itu di dia ada 3. Ada 3. Hijau ada 3. Oh, hijau termasuk hijau di situ juga. Hijau di situ juga. Murah yang banyak sebenarnya. Cuman saya jarang posting. Udah dia yang turunin aja. Saya nggak mau pusing. Iya. Tapi komplit 11 ada kayaknya. Murah 11. Satu rumah. Lah, itu gondrong gimana ceritanya? Ngurus burung berarti berapa dong? 11 aja udah murah. Burung hijau 3, 11 tambah 3 udah 14, tambah kaca lagi 3. Sama Maggie dia berdua. Oh, sama Maggie. Tapi pusing nggak sih gondrong rawat burung sebanyak itu? Perasaan dia happy aja mukanya. Happy aja karena mungkin dia berbidang bisnis nih CV gondrong. CV gondrong lah ya. Pokoknya burung kalau udah masuk CV gondrong udah ya. Udah banyak. Pertanyaan berikutnya ya Bos ya. Bos Kevin ini bergelut dengan kita ngomongnya ke kacer aja ya. Bergelut dengan burung kacer udah lama nih. Cara merawat dan menampilkan burung kacer yang terbaik itu harus seperti apa sih Bos? Menurut versi Bos Kevin. Kalau menurut saya, bagaimana kita menyesuaikan karakternya masing-masing burung. Berarti kita ngikutin burung. Itu harus. Karena terus. Pribadi pengalaman saya ini, burung nggak ada yang ngikutin kita. Sekarang contoh ya, burung ini harus main jemur gitu, 3 jam, 4 jam gitu. Kalau kita kerja jam 7, pulang jam 5 sampai jam 6, kita harus merelakan mengocek rogo kantong untuk mungkin ya bayar joki atau perawat orang untuk menjemurnya gitu ya. Sekarang kalau memang dasarnya mau jemur, kita nggak jemur, mau seapapun itu, kalau kasih urat Hongkong aja 200 tetap nggak akan bisa. Tetap nggak akan bisa gitu. Makanya sebelum kita memilah burung, ya bagusnya kita tanya dulu settingannya cocok nggak sama keseharian kita, perawatan kita gitu. Kalau kita hanya sekedar suka tapi kita nggak mau ada pengobatan merogok kocek kantong, perawat, kita juga nggak ada waktu untuk merawat, ya suka pun percuma gitu. Beli burung sebagus apapun juga jatuhnya nggak maksimal ya Bos ya. Nggak akan maksimal. Dan banyak juga di kalangan orang beli burung ya, contoh gitu kan, orang beli burung dengan karakter mahal lah, ibaratnya angka sekian, tapi nggak jalan atau perpindahan tangan ke tangan itu kan beda juga kan. Nah, di situ penyakitnya atau adatnya bagong terus atau nampar terus. Nah, kesimpulannya yang lain kadang suka dijual apa segala macam nih Bos Kelvin, nanggepinnya gimana ketika beli burung nggak langsung tampil gitu Bos? Ada prosesnya kalau saya dulu. Pertama pasti kita nanya dulu settingannya ya, plus harus seperti apa, adatnya ini apa nih, pengaruh nggak kalau di rumah itu banyak kita pembeli, kita jangan takut bawel, nggak apa-apa, kita jangan takut bawel. Pengaruh nggak sih sama serumah 5 burung, pengaruh nggak sih sama murai gitu kan. Setidaknya kita udah dapet kisi-kisi. Nah selanjutnya gini, kita akumulasi lagi dari kisi-kisi itu, misalkan oke, nggak masalah dengan 5 burung di satu rumah, gitu kan. Tapi rumah orang lamanya adem, rumah kita panas gitu. Nah, kita udah beda itu ya. Beda lagi. Udah beda persepsi nih. Terus gimana nanggapinnya? Harus rela berkorban lagi. Cari dong ruangan lain. Contoh, ada teman bisa nampung burung tersebut dan lokasinya sesuai ya, adem, karena kan orang pemilik pertamanya adem nih ya. Di rumah Bos Kevin ini panas dengan tipe yang panas itu udah nggak bisa kan, otomatis harus pindah ke teman dan Bos Kevin harus merokok kantong dong gitu. Itu nggak bisa dipungkiri karena ini dunia hobi. Benar. Kita dunia hobi. Perjanjian kita itu dengan mungkin kata asal itu joki, perjanjian kita itu apa? Oh ini kalau laku ayo bagi 2, apa enggak kita bulanan apa tiketin ya, itu masing-masing punya hak. Benar gitu. Yang penting itu
Nah, di mana kita bergelut di dunia hobi itu pasti ada pengorbanan. Iya benar. Mau itu balap motor, tangan patah atau apa, semua pasti Itu tetap ada resikonya. tetap ada risiko. Nah ini dengan Bos Kelvin ini kan memiliki burung banyak banget ya. Nah, orang aja udah kita nggak bisa ngitung lah ya, banyak lah intinya gitu kan. Itu tujuannya apa sih Bos, beli burung makin banyak itu tujuannya selain hobi nih atau memang khusus pure di hobi doang nih? Karena karena murai aja yang nggak pernah kita liput, nggak pernah terlihat sama mata orang itu jumlahnya udah 11 Bos itu, apalagi kacer yang notabene kita sendiri aja tahu gitu. Arah tujuannya Bos Kelvin ini murni pure hobi Sebenarnya gini, di burung atau gimana? sebenarnya gini. Kalau kita dadah, nanti aku nyusul ke sana. Gimana? Kalau kita ngomong hobi, pasti hobi. Hobi. Saya senang. Terus saya beberapa ketemu orang yang beberapa ya. Dia ini suka dengan burung gitu. Suka, terus gantang juga fun. Ke arena seperti ini juga fun gitu. Tapi dia nggak mempunyai burung bagus gitu ya. Dia nggak mempunyai burung bagus. Dengan kita punya burung bagus seperti ini, sama aja kita menyalurkan hobi kita itu bersama-sama gitu. Iya, benar. Ya, kedua, orang itu memang dia juga ngerawat gitu kan. Di saat juara kita kayak berbagi rezeki juga. Itu menurut saya sih. Jadi dunia hobi ini menurut saya memang asalnya saya suka, ada timbal baliknya juga. Iya benar. Tapi ketika di dunia hobinya Bos Kelvin ini, misalkan Bos Kelvin ini memiliki burung kacer yang memang terbaik lah ya, dan disukai orang, apakah Bos Kelvin akan ngelepasnya atau gimana gitu kan? Kalau saya pribadi, gini, semua itu ada kekurangan dan kelebihan ya. Iya. Semua burung itu nggak ada kekurangan dan kelebihan, nggak ada yang sempurna. Kita mau merogoh kocek kantong apapun itu, semua burung pasti ada kekurangan. Nah, tergantung kita. Kita ini emang dasarnya sehati suka, atau nggak akan dijual gitu. Contohnya seperti Pak Is tuh. Iya. Beli burung kan katanya dari murah sampai wah, sampai terakhir luar biasa. tawaran 750 terakhir ya. Nggak akan jual sampai kapanpun gitu. Saya gini, kita nggak munafik Om. Burung itu kita beli dengan harga yang lumayan mahal. Sorry banget guys, wawancara terhenti karena sesi kacer padet langsung naik lagi. Ini padahal baru 20 menit. Next kita sambung lagi bersama Bos Kelvin, owner Ningrat.
Nah, itu